Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai tayammum, di mana tayammum ini adalah merupakan bersuci dengan menggunakan debu. Ya, bersuci dengan menggunakan debu pada anggota badan yang khusus, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Ya, telapak tangan sampai pergelangan, ya, pergelangan tangan, ya, ila rusghi. Ya, itu ya menggunakan debu yang suci pada anggota badan yang khusus dengan tata cara yang khusus, ala sifatin makhsusatin, ya, sesuai dengan tata cara yang khusus, yaitu ya, tayammum ini adalah dengan kita menghadirkan niat kita, kemudian kita tepukkan debu yang suci, yaitu yang ada pada permukaan tanah, permukaan lantai, ya, atau dinding. Kita tepukkan dengan dua telapak tangan kita pada debu yang bersih. Lalu setelah kita tepukkan, kita tiupkan kedua telapak tangan kita, lalu kita sapukan ke wajah, langsung ya kita usapkan ke dua tangan, ya, yaitu tangan maksudnya adalah tangan, ya, telapak tangan itu sampai pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan, bukan sampai siku. Nah, itulah ya sifat, ya, tata cara daripada tayammum. Jadi secara syariat, secara syar'i, tayammum itu adalah isti'malut turabi at-tahuri fi a'dha'in makhsusatin ala sifatin makhsusatin. Secara syar'i, tayammum adalah menggunakan tanah, debu yang bersih, yang suci pada anggota badan yang dikhususkan
dengan tata cara yang dikhususkan juga. Sedangkan secara bahasa tayamum itu adalah al-qasdu, ya, tujuan, berkehendak, bersengaja. Nah, tayamum ini adalah badalu taharatil ma'i. Ya, tayamum ini adalah pengganti bersuci dengan air. Ya, pengganti bersuci dengan air, yaitu tayamum ini adalah bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Ya, dan dalil disyariatkannya tayamum itu bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Surah Al-Maidah ayat 6. Bertayamumlah engkau dengan debu yang baik, lalu usapkanlah mukamu dan tanganmu, yaitu tangan sampai pergelangan tangan, ya, bukan siku, ya, dan tanganmu, ya, sampai pergelangan tangan itu dengan debu itu. Dan juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dengan berderajat hadis yang sahih, innas sa'ida at-tayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a asyra sinin. Bahwasannya debu yang bersih adalah sebagai pembersih bagi orang muslim walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Jadi tayamum ini adalah pengganti bersuci dengan air, yaitu ketika air tidak ada. Begitu juga apabila ada air tapi tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit, ya, karena sakit, karena airnya sedikit, ya, yang mana itu tidaklah bisa digunakan untuk berwudu, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Dan tayamum ini adalah termasuk salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kemudian yusra'ut tayammumu fi halataini. Tayammum itu disyariatkan pada dua keadaan. Yang pertama, inda in'idami al-ma'i, ketika tidak ada air. Kemudian yang kedua, inda ta'adzuri isti'malihi limaradin aw nahwihi. Yang kedua adalah ketika tidak dapat menggunakan air karena sakit atau yang semisalnya. Ya, ini keadaan disyariatkannya bagi kita untuk tayammum. Nah, di sini di dalam matan Zadul Mustaqni menyebutkan syarat-syarat
disyariatkannya untuk tayamum. Yang pertama adalah apabila telah masuk waktu salat wajib. Ya, disyariatkan tayamum dengan beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah apabila masuk waktu salat wajib, idza dakhala waktu fardhatin. Apabila masuk waktu salat wajib, ya, dia ingin untuk mengerjakan salat, ya, maka dia diperbolehkan, disyariatkan untuk bertayamum. Atau dibolehkan, ya, untuk mengerjakan salat nafilah, salat sunnah, yaitu dengan keluarnya waktu yang terlarang dari waktu-waktu, ya, ada 5 waktu yang terlarang dari mengerjakan salat padanya, maka boleh baginya untuk bertayamum untuk mengerjakan salat nafilah, salat sunnah. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, disyariatkannya tayamum adalah au ubihat nafilatun, wa adimal ma'a, dibolehkan bertayamum karena melaksanakan salat sunnah dan tidak adanya air. Ya, tidak adanya air itu secara hakiki maupun secara hukmi. Apabila air itu ada dan dia bisa menggunakan air itu, maka tidaklah boleh baginya untuk bertayamum. Ada air, dia mampu untuk menggunakan air tersebut, maka tidak boleh baginya bertayamum. Karena apa? Karena tayamum itu adalah pengganti dari air, ya, bersuci dengan air. Maka apabila ada air, yang ini adalah merupakan asal dasar, maka tak boleh kita menggunakan penggantinya, yaitu bersuci dengan debu. Au zada ala thamanihi katsiran au thaman yu'jizuhu, yaitu tidak ada air secara hukmi. Ada air padanya, akan tetapi ia tidak dapat memperoleh air itu. Kenapa? Karena air tersebut harganya mahal. Ya. Ia tidak mampu untuk membelinya karena harganya begitu mahal. Maka pada saat itu dia boleh menggunakan tayamum, bertayamum, karena ia tidak mampu untuk membeli air, karena ia tidak mendapatkan air secara hukmiyah. Kenapa? Air begitu mahal harganya, ia tidak mampu untuk membelinya. Ya. Adapun apabila air itu harganya adalah harga yang seperti biasanya, tidaklah begitu mahal, dan dia mampu untuk membeli air itu, ya, maka pada saat itu dia telah mendapatkan air secara hukum,
karena dia mampu untuk membeli air itu, maka tidak boleh baginya untuk bertayamum. Karena ia mampu untuk menggunakan air, maka wajib baginya untuk membeli air itu. Ya, karena apa saja yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka ia juga adalah merupakan sesuatu yang wajib. Kemudian syarat yang ketiga dari tayamum adalah khafa biisti'malihi atau khafa biisti'malihi atau talabihi darar badanihi atau rafiqihi atau hirmatihi atau malihi. Ya, khawatir. Syarat yang ketiga, dia khawatir menggunakan air atau mencarinya itu akan bisa membahayakan badannya. Ya. Jadi apabila air itu ada, akan tetapi ia khawatir menggunakan air tersebut karena dapat membahayakan jiwanya, karena begitu dingin contohnya, dan dia tidak ada sesuatu yang bisa menghangatkan air tersebut, atau karena dia dalam keadaan sakit, dan apabila dia menggunakan air tersebut maka akan bertambah sakitnya, maka dia boleh untuk bertayamum karena dia itu ma'dzur, ya, mendapatkan udzur. Ya, itu dia. Itu syarat yang ketiga. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, bahwa sifatut tayammum, tata cara bertayamum itu adalah dengan, yang pertama adalah dengan niat. Ya, kita berniat bertayamum untuk mengangkat hadas kecil, atau misalkan juga mengangkat hadas besar kalau sekiranya kita dalam keadaan junub dan kita tidak dapat mendapatkan air. Ya, kita tidak mendapatkan air sehingga kita tidak bisa mandi besar, maka diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum. Diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum. Jadi tata cara tayamum yang pertama adalah an-niyah, kita niat. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah darbun bil yadaini as-sa'ida at-tahira wa nafkhuhuma, thumma mashul wajhi wal yadaini ila rusghi. Kita tepukkan dengan kedua tangan kita debu yang suci. Ya. Lalu kemudian kita hembuskan debu yang ada di telapak tangan kita. Setelah kita hembuskan, kemudian kita sapukan ke wajah kita sekali saja. Kemudian langsung, ya, tidak mengambil debu lagi, langsung kita sapukan ke dua tangan kita sampai pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan, bukan sampai siku. Ya, summa mashul wajhi wal yadaini ilar rusghi. Ya, itulah tata cara dari tayammum.
Adapun terdapat hadis yang menjelaskan bahwa bertayamum itu adalah mengusap tangan sampai siku, ini riwayatnya lemah. Ya, riwayat yang sahih adalah bahwa mengusap tangan itu adalah sampai dengan pergelangan tangan saja, dan dilakukan itu sekali saja. Ya, kita usapkan ke wajah, langsung ke tangan sampai pergelangan tangan, sekali saja. Ya, maka sudah selesailah tayammum kita. Kemudian ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, bahwa terdapat pembatal tayammum. Ya, mubtilatut tayammum. Ya, pembatal tayammum yang pertama adalah dengan bi khurujil waqti, dengan keluarnya waktu salat, maka batallah tayammum yang sebelumnya. Dan ini memang menjadi perselisihan di antara para ulama, ya, mengenai ini. Tapi tentang pembatal tayammum, yaitu dengan keluarnya waktu, ini disebutkan dalam matan Zadul Mustaqni ini. Kemudian yang kedua, pembatal tayammum itu adalah bimubtilatil wudu'i. Ya, pembatal tayammum itu adalah pembatal wudu juga. Jadi apa saja yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan, ya, tayammum kita. Ya, itu juga membatalkan tayammum kita, seperti buang air besar, buang air kecil, buang angin. Nah, ini pembatal wudu dan juga pembatal tayammum. Hilang kesadaran akal karena mabuk atau sakit, ya. Kemudian memegang kemaluan, ya, tanpa penghalang karena dorongan syahwat. Nah, ini pembatal tayammum. Kemudian makan daging unta, ya, ya, makan daging unta. Ini pembatal wudu dan juga pembatal tayammum. Jadi apa yang menjadi pembatal wudu, maka itu juga menjadi pembatal tayammum. Kemudian yang ketiga, pembatal tayammum adalah wujudul ma'i walau fis salati la ba'daha, yaitu adanya air. Ya, adanya air. Walau fis salati, meskipun ia masih dalam mengerjakan solat. Jadi ketika dia mengerjakan solat, di waktu itu dia mendapatkan air, ya, maka batallah tayammum dia. Ya, batallah tayammum dia. Akan tetapi kalau dia sudah selesai mengerjakan solat, baru setelah solat itu baru dia mendapatkan air, maka, ya, solatnya itu sah. Kalaupun dia ingin mengulangi solatnya tersebut dengan menggunakan air, maka itu adalah
perkara yang dianjurkan. Jadi pembatal tayamum itu adalah adanya air, meskipun ia masih mengerjakan salat, bukan setelah selesai mengerjakan salat. Ya, kalau sudah selesai mengerjakan salat, maka salatnya sah. Dia baru mendapatkan air itu setelah pengerjaan salat. Namun apabila dia ingin mengulangi kembali salatnya dengan menggunakan air, yaitu dengan berwudu, maka ini dianjurkan, mustahab. Nah, bertayamum ini anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, yaitu adalah dengan menggunakan debu as-sa'id, ya, turabin tahur, ya, dengan debu yang suci yang ada di permukaan bumi, ya, debu yang ada di permukaan tanah maupun apa saja yang ada di atas batu, ya, di atas lantai, kemudian juga di dinding juga. Apabila ada debu, maka kita bisa menggunakan debu tersebut untuk bertayamum, ya, bisa kita gunakan untuk bertayamum. Iya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, nah inilah pembahasan kita berkenaan mengenai tayamum, ya. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita telah membahas tadinya tentang dalil yang disyariatkannya kita bertayamum, kemudian sebab-sebab bagi kita untuk membolehkan bertayamum, kemudian cara bertayamum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Dan Ustaz ada mengirim untuk kalian catatan, ya, yang berkenaan mengenai tayamum ini. Dan Ustaz meminta kepada kalian untuk bisa menulis, ya, apa yang sudah Ustaz catatkan untuk kalian. Nah, setelah dicatat, ya, Ustaz berharap kepada kalian untuk, ya, mengirimkan apa yang sudah kalian catat itu, ya, ke WA Ustaz, ya, ke WA Ustaz, yaitu yang berkenaan mengenai tayamum ini. Jadi mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, di dalam memahami ilmu syar'i ini. Dan bila ada kebaikannya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangannya ini datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.